Nah, kembali lagi di perkuliahan aljabar linear elementer. Kali ini kita akan mulai masuk ke materi OBE dan inverse matrix. Nah, lebih tepatnya pada pertemuan kali ini kita akan bahas dulu tentang operasi baris elementer. Jadi masuk ke sub pembahasan yang ini. Yang 2.5 lebih tepatnya yang OBE-nya. Nah, operasi baris elementer, di dalam operasi baris elementer dikenal dua istilah. Ada yang namanya eselon baris tereduksi atau nanti eselon baris tereduksi, atau satu lagi adalah eselon baris. Nah, apa saja sih atau kapan sih suatu matriks dikatakan eselon baris berada dalam bentuk eselon baris reduksi atau dalam eselon baris? Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Yang pertama, jadi jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak nol pertama pada baris itu adalah 1. Atau misalnya, nah, kita ilustrasikan sifat yang pertama. Jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak nol pertama pada baris itu adalah 1. Jadi kalau misalkan di sini kita punya matriks. Nah, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, berarti barisnya bukan 0 semuanya, entry-nya untuk satu baris, maka bilangan tak nol pertama pada baris itu adalah 1 gitu. 1 misalnya ini 2, 3, 4. Ini tidak seluruhnya terdiri dari 0 ya. Maka kalau di sini 0 berarti di sini bilangan tak nol pertama. Bilangan tak nol pertama berarti 1 di sini. 0 boleh 0. Atau misalnya di sini 0, 0, 0, maka bilangan tak nol pertamanya adalah 1. Maka selalu dimulai dari angka 1. Gitu ya. Jadi jika ada satu baris, angka bilangan tak nol pertama berarti bilangan pertamanya 0 boleh, asalkan setelah itu bilangan tak nol pertamanya adalah 1. Nah, itu sifat bagian yang pertama. Kemudian jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian dari bawah matriks. Jadi misalkan seperti ini, ada 0, 0, 0, kemudian 1, 0, 2, 0, 0, 0. Nah, maka jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, berarti baris yang mana yang terdiri dari 0? Ada dua ternyata, ada baris yang pertama dan baris yang ketiga. Nah, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian bawah dari matriks. Maka ini akan menjadi 1, 0, 2, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Nah, jadi ditukar posisinya menjadi di bagian bawah dari matriks. Kemudian yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, jadi kita tulis dulu, jika ada dua baris yang tidak seluruhnya terdiri dari 0. Nah, perhatikan kita punya sifat yang pertama tadi ya. 1, anggap aja kita hanya ambil dua baris ini. Maka 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 0. Dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0. Oke, memenuhi ya. Maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang paling kanan dari satu utama baris yang lebih tinggi. Nah, ini kita sepakati dulu mana baris yang lebih rendah, mana yang baris yang lebih tinggi. Baris yang lebih rendah artinya semakin ke bawah, berarti itu namanya baris yang lebih rendah. Ini kita sepakati di sini, baris yang lebih rendah. Berarti antara ini ada dua baris. Ini baris pertama, ini baris kedua. Baris yang lebih rendah adalah baris yang kedua ya. Nah, satu utamanya tadi apa? Bilangan tak nol pertama. Berarti ini satu utamanya adalah ini.
satu utama pada baris yang lebih rendah pada baris kedua itu terdapat pada kolom yang paling kanan dari satu utama baris yang lebih tinggi. Berarti baris yang lebih tinggi nih ya, ini baris yang lebih tinggi. Nah, satu utama pada baris yang lebih tinggi berarti ini baris satu utamanya ini. Nah, maka satu utama pada baris yang lebih rendah pada baris kedua itu terdapat pada kolom yang paling kanan dari satu utama baris yang lebih tinggi. Berarti di sebelah kanannya yang atas gitu. Nah, berarti kalau sebelah kanan atas berarti nggak boleh kalau kayak gini bentuknya. 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak memenuhi yang ketiga, maka barisnya harus ditukar gitu. Jadi kalau ada dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0. Nah, jadi maka satu utama pada baris yang lebih rendah itu pasti terdapat pada kolom yang paling kanan dari satu utama yang barisnya lebih tinggi. Nah, kondisinya kalau seperti ini boleh nggak misalnya? Ini kan seolah-olah dia kayak membentuk diagonal, tapi bukan diagonal ya. Kalau diagonal kan ada syaratnya. Matriksnya harus persegi. Nah, kalau seperti ini boleh nggak? Nah, boleh saja karena ini baris yang lebih rendah, ini baris yang lebih rendah, ini baris yang lebih tinggi. Satu utamanya yang ini. Di baris yang lebih rendah itu terletak pada kolom yang paling kanan dari satu utama yang tinggi. Yang penting dia di sebelah kanannya gitu. Kalau di sini kan dia sebelah kirinya. Satu utama baris yang lebih rendah sebelah kiri. Ini kiri berarti ini kanannya. Gitu. Jadi tidak boleh, maka barisnya harus ditukar. Oke, itu sifat yang ketiga. Sekarang yang keempat. Setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Jadi setiap kolom, jadi yang dipandang kolom. Kalau ini setiap kolom yang memiliki satu utama. Kita pandang matriks ini ya. Kita pandang matriks ini. Satu kolom yang memiliki satu utama, berarti kolom yang ini. Kolom yang ini dan kolom yang ini. Memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Jadi 0 selain dari satu utama di kolom itu maka dia harus 0. Oke, untuk yang ini dia 0, memenuhi. Tapi ini dia 3, maka ini tidak memenuhi. Nah, dia eselon baris tereduksi kalau misalnya berarti 1, 0, 2, 0, 0, 1, 4, 2. Nah, ini memenuhi. Karena di kolom ini yang ada satu utama selainnya adalah 0. Nah, ternyata kalau dia memenuhi 1 sampai 4 itu namanya namanya eselon baris tereduksi. Tapi kalau dia hanya 1 sampai 3 dia namanya eselon baris. Artinya kalau matriks yang ini dia sudah namanya adalah ini adalah eselon baris. Kalau ini namanya eselon baris tereduksi. Jadi boleh nggak kalau tidak memenuhi 4? Boleh, tapi namanya eselon baris saja, tidak tereduksi. Oke, sekarang kita ke contoh. Contohnya, jadi yang pertama, yang A, 110, 010, 001. Ini memenuhi syarat nggak misalnya? Yang pertama, kita lihat sifat yang pertama dulu. Sifat yang pertama, maka jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertamanya adalah 1. Ini memenuhi 1. Jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian bawah matriks. Oke, berarti ini di bagian bawahnya sudah terpenuhi. Yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, berarti baris yang ini 1 dan 2, maka satu utama pada baris yang lebih rendah, berarti dalam hal ini baris kedua itu terdapat pada kolom yang paling kanan dari satu utama baris yang lebih tinggi. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini kanan, ini kiri. Maka terpenuhi ya, karena dia ada di sebelah kanannya. Kemudian
Yang kedua, yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Oke, sekarang kita pandang yang punya satu utama, berarti yang ini dan yang kedua, kolom 1, kolom 2. Kolom 1 dia memenuhi semuanya, tapi kolom 2 dia tidak memenuhi. Jadi, dia yang matriks A ini namanya matriks eselon baris. Kalau yang matriks B sekarang, matriks B bilangan tak nol pertamanya 1 sudah benar, yang kedua terdapat baris tak nol, yang seluruhnya terdiri dari 0 tidak ada. Yang ketiga satu utamanya terletak pada paling kanan dari satu utama baris yang lebih tinggi sudah terpenuhi. Yang keempat dia yang punya kolom satu utama ini selainnya 0 tidak ya, berarti hanya eselon baris. Kemudian apa lagi? Kemudian yang C ini dia namanya eselon baris tereduksi karena dia memenuhi keempatnya ya, terutama yang syarat keempatnya terpenuhi. Kemudian yang D, begitu juga yang D ini eselon baris tereduksi atau kita singkat EBT saja ya. Yang E juga eselon baris tereduksi. Yang F juga eselon baris tereduksi. Kenapa eselon baris tereduksi? Nah, ingat lagi pelajaran di mata kuliah pengantar matematika modern di bagian logika. Jadi kalau misalnya ada pernyataan implikasi, dia akan bernilai benar. Kapan dia bernilai benar? Dia bernilai benar kalau misalnya pernyataannya benar maka salah, dia salah ya. Selainnya dia akan bernilai benar. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka dia hasilnya tetap akan benar. Maka dia eselon baris tereduksi. Dan yang nomor 4 ini kan berkaitan dengan nomor 1. Maka dia yang F ini adalah eselon baris tereduksi. Nah, sekarang operasi baris elementer. Apa saja operasi yang diperbolehkan dalam operasi baris elementer? Jadi hanya ada 3 operasi. Yang pertama hanya boleh mengalihkan. Artinya mengalihkan, kedua menukarkan posisi 2 baris. Yang ketiga menambahkan kelipatan 1 baris ke baris lainnya. Kita langsung ke contoh saja supaya lebih tergambarkan. Yang pertama adalah diminta untuk mengubah bentuk matriks A menjadi eselon baris tereduksi. Kita tulis dulu matriks A-nya adalah 1, 1, 3, 2, 4, 8. Ini kita lebih mudah di full screen kan saja. 1, 1, 3, 2, 4, 8. Nah, ini kita ubah menjadi matriks eselon baris tereduksi. Ingat operasi yang diperbolehkan adalah mengalihkan. Kedua adalah menukar baris. Yang ketiga menambahkan kelipatan baris. Menambahkan kelipatan baris ya. Ini yang singkatnya saja, yang detailnya tadi yang ada di slide. Oke, yang akan kita lakukan merubah bentuknya menjadi matriks eselon baris tereduksi. Berarti kita ingin ubah dia menjadi 1, 0, 0, 0, 1. Ini tidak harus 0 ya. 1, 0 sesuatu. Ini 0, 1 sesuatu. Gitu. Atau 0, 0, 1 gitu. Jadi yang penting dia memenuhi syarat eselon baris tereduksi. Maka yang pertama kita lakukan adalah 1, 1, 3, 2, 4, 8. Kita ingin membuat memenuhi syarat yang keempat dari eselon baris tereduksi, yaitu membuat 0 di selain satu utama. Jadi kan kita sudah punya satu utamanya. Nah, kita harus membuat ini menjadi 0. Caranya adalah, nah ini bisa dituliskan dengan notasi seperti ini. Maka caranya adalah B2. Nah, ini ditulis sejajar dengan baris yang akan kita operasikan ya. B2 maksudnya baris kedua bisa dikalikan setengah, bisa juga ditambah minus 2B1 gitu ya.
B2 dikali setengah juga boleh, karena mengalihkan dengan skalar misalnya boleh. B2 dikali setengah. Atau kalau kita mau langsung buat dia 0, maka caranya adalah B2 ditambah minus 2B1. Kenapa ditambah? Ingat, hanya boleh menambahkan, tidak ada operasi pengurangan, hanya menambahkan. B2 ditambah minus 2B1. Maka artinya yang B1-nya tetap 113, kemudian B2 ditambah minus 2B1. 2 ditambah minus 2 berarti 0. Kemudian ini jadinya 2, dan ini jadinya 2 juga. Jadi 8 dikurang 6, 2. Nah, maka yang keempat sudah terpenuhi. Maka kita lanjut lagi. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus membuat satu utama di baris lainnya. Berarti kita harus menjadikan ini sebagai 1. Caranya adalah kita kalikan saja B2-nya dikali dengan setengah. Kita sambung ke sini, maka dapatnya 113, ini 0, 1, 1. Nah, selanjutnya untuk supaya eselon baris reduksinya terbentuk, yang syarat pertama satu utama sudah. Kemudian syarat kedua tadi apa? Syarat kedua itu kita lihat lagi, syarat keduanya tadi adalah jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, tidak ada baris yang 0 ya. Syarat yang ketiga, satu utamanya di sebelah kanan satu utama baris yang lebih tinggi sudah. Nah, syarat yang keempat lagi yang belum terpenuhi, yaitu membuat di kolom yang mengandung satu utama itu selain satu utama dia 0. Maka kita harus menolkan yang ini harus jadi 0. Caranya adalah berarti B1 ditambah minus B2. Nah, perhatikan kalau menulisnya B1 dikurang B2 itu salah ya, karena tidak ada operasi pengurangan. Jadi B1 ditambah minus B2. Begitu juga dengan ini. Jadi kalau menulisnya B2 bagi 2 atau B2 bagi 2 tidak salah ya, karena tidak ada operasi pembagian, yang ada hanya mengalihkan. Nah, ini berarti B1 ditambah minus B2. Berarti 1 dikurang 0, 1. Ini 0, kemudian 3 kurang 1, 2. Ini 0, 1, 1. Nah, maka sudah terpenuhi semua syarat di eselon baris reduksi. Maka ini sudah menjadi matriks eselon baris reduksi. Oke, lanjut contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah contoh yang kedua. A sama dengan 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2 min 3 min 5, 9, 1, 0. Oke, akan dibuat menjadi matriks eselon baris tereduksi. Maka di sini kita harus lebih mudahnya, ini tidak ada aturan yang mana dulu yang dikerjakan, tapi lebih mudahnya kalau kita buat di satu utama selainnya 0. Selain satu utama di kolom tersebut kita buat menjadi 0. Kita tuliskan lagi saja 1129, 24 min 3, 1, 36 min 5, 0. Nah, maka yang dikerjakan adalah baris kedua ditambah minus 2B1, kemudian baris ketiga ditambah minus 3B1. Nah, perhatikan kita mengoperasikan baris kedua dan ketiga dengan baris pertama. Ya, jadi B2 ditambah minus 2B1, B3 ditambah minus 3B1. Ini B1, B1. Nah, artinya kita tidak boleh mengoperasikan si B1-nya. Nggak boleh tiba-tiba ini B1 kali setengah atau apa gitu. Nggak boleh, karena B1-nya sedang dioperasikan gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah maka B1-nya tetap 1129. Berarti ini jadinya 0, dan 4 dikurang 2 jadinya 2, min 3 min 4 jadinya min 7. Kemudian 1 min 18 jadinya min 17.
Kemudian B3 dikurang 3B1, 0, 6 dikurang 33, min 5 dikurang 6, dia min 11. Ini min 5 dikurang 6, min 11, benar. 0 dikurang 27, jadinya min 27. Nah, apalagi yang bisa dilakukan? Berarti selain satu utamanya sudah 0. Nah, kita ingin misalnya membuat satu utama di baris kedua, maka kita buat saja B2 dikali sederhananya dikaliin aja dengan setengah. Maka 1, 1, 2, 9. Kemudian ini 0. Kemudian 1, min 7 per 2. Dan min 17 per 2. B3 nya kita tulis tetap 0, min 3, min 11, min 27. Atau kalau misalnya B3 mau kita operasikan dengan dikalikan sepertiga juga diperbolehkan ya. Berarti B3 dikali sepertiga, arti 0, 1, min 11 per 3, min 9. Oke, nah selanjutnya adalah misalkan kita ingin nolkan di baris ketiganya. Baris ketiga kolom kedua kita mau buat jadi 0. Berarti di sini baris ketiga ditambah minus baris kedua. 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Ini kita harus pastikan bahwa angka-angkanya sudah terhitung dengan benar ya. Kita lihat lagi ke operasi yang ini. B2 ditambah minus 2 B1, berarti 2 dikurang 2 0, 4 dikurang 2 2, min 3, min 4, min 7, 1, min 18, min 17. Oke, B3 ditambah minus 3 B1, berarti 3 dikurang 3 0, 6 dikurang 3 3, min 5 dikurang 6, min 6, min 11, 0 dikurang 27, min 27. Oke, B2 dikali setengah berarti 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Ini 1, min 11 per 3, min 9. Nah, maka ini jadinya 0. Kita lanjutkan, B3 ditambah minus B2 berarti 0, 0. Nah, ini min 11 per 3 berarti ditambah 7 per 2. Maka hasilnya 6 bagi 3, 2, min 22 ditambah 21 berarti min 1/6. Kemudian min 9 ditambah 17 per 2 berarti min 18 ditambah 17 jadinya min 1/2. Oke. Oke, sudah benar ya. 6 bagi 3 2, min 22, 6 bagi 2 3, 21, min 1/6. Kemudian ini min 1/2. Oke. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin membuat satu utama di baris ketiga, berarti dikalikan dengan minus 6. Kemudian kita ingin nolkan lagi sekalian yang baris 1 kolom 2. Maka caranya adalah B1 ditambah minus B2. Nah, berarti 1 dikurang 0 1, kemudian 1 dikurang 1 0, 2 ditambah 7 per 2, 2 ditambah 7 per 2 berarti 11 per 2, 9 ditambah 17 per 2, maka kita dapat 35 per 2. Kemudian
Di sini 0 baris keduanya tetap 01 min 7/2 min 17/2. Ini jadinya 0, 01 min, ini jadinya 3 ya. Min 1/2 kali 6, min 6 berarti 3. Kemudian kita nolkan bagian ini. Kita ingin nolkan bagian ini dan ini ya. Berarti B1 ditambah minus 11/2 B3, kemudian B2 ditambah 7/2 B3. Berarti ini 1, 0, ini 0, berarti 35/2 dikurang 33/2 ya. Min 11/2 kali 3 berarti min 33/2, hasilnya 2/2 1. Kemudian ini 0, 1, ini 0, min 17/2 ditambah 21/2 berarti 4/2 2, 0, 0, 1, 3. Nah, kalau sudah seperti ini maka dia sudah memenuhi keempat syarat tadi. Nah, jadi dan untuk tahapan ini tidak harus semuanya sama cara-caranya yang dikerjakan ini dulu. Jadi setiap orang pasti punya variasi yang berbeda-beda, yang mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Yang penting dia tidak melanggar 3 syarat yang tadi, tidak melanggar, dia tetap memenuhi 3 syarat ini dan menghasilkan matriks eselon baris tereduksi tadi. Nah, dan selanjutnya adalah yang biasanya keliru adalah mengoperasikan baris yang sedang dioperasikan seperti yang tadi. Ini B1 sedang dikerjakan, maka B1 tidak boleh dioperasikan di sini. Atau yang sering salah juga, yang pasti sering salah adalah salah perhitungan ya. Apalagi kalau misalnya menyangkut dengan pecahan-pecahan seperti ini, maka harus dikerjakan dengan teliti dan sering-sering mencoba ya. Jadi harus banyak latihan. Nah, untuk soal lainnya silahkan dicoba dengan matriks yang berukuran lebih besar supaya terbiasa mengerjakan matriks-matriksnya ya, mencari nanti matriks ini, eselon baris reduksi ini akan digunakan ketika mencari solusi dari SPL. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, silahkan dipelajari, silahkan dicoba.